صل على محمد. Hadirin hadirat tamu undangan yang dirahmati Allah, tibalah saatnya acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Mauhidah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Miftah Habibur Rahman dari Yogyakarta. Dengan segala hormat kepada Gus Miftah Habibur Rahman, disilakan sekaligus kami mohon memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran Suriah dan Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta jajaran Forkompinda yang hadir, segenap panitia pengajian rutin Muslimat NU anak cabang Wungu Ranting Desa Mojopurno, segenap jajaran muslimat yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Madiun rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya pada siang hari ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu di lapangan terbuka ini. Saya yakin walaupun dalam keadaan panas dan gerah, tidak mengurangi kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama. Maka Bapak Ibu yang hadir, saya yakin kenapa kondisi dan cuaca yang panas tidak mengurangi kecintaan kita
karena saya yakin di dalam hati kita ada iman. Di mana ada iman, di situ ada cinta. Di mana ada cinta, di situ ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ ada maaf. Di mana ada maaf, di situ ada keindahan. Berarti keindahan siang hari ini berangkat dari cinta. Dan ingat, orang jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Begitu banyak keindahan Nahdlatul Ulama yang sudah disumbangsihkan untuk bangsa ini. Maka kita bagian dari Nahdlatul Ulama hendaknya untuk lebih banyak memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan, sudah banyak negara yang saya kunjungi, sudah banyak tempat yang saya datangi. Ternyata dimanapun negara, dimanapun tempat, di situ kok ada Ahlussunnah wal Jamaah, pasti indah. Di mana di situ ada Nahdlatul Ulama dengan segala atribut dan budayanya, pasti indah. Contoh misal umpamanya, bagaimana negara yang tidak mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ketika merayakan perayaan Hari Raya Idul Fitri 2022, saya lebaran di Mekah. Saya penasaran bagaimana orang Mekah melaksanakan hari rayanya. Selepas sholat maghrib malam Idul Fitri, saya berharap ada tontonan seperti yang ada di Indonesia. Takbir dari satu masjid ke masjid yang lainnya, ada festival, karnaval, kirab, dan lain sebagainya. Ternyata dugaan saya salah, Pak Bupati. Nggak ada satu kalimat takbir pun yang saya dengar dari masjid-masjid yang ada di Saudi Arabia. Di Masjidil Haram yang merupakan pusat terbesar masjid di dunia, saya tunggu ternyata tidak ada takbiran. Padahal saya berharap, di situ saya ingat salah satu keutamaan Masjidil Haram adalah beribadah sekali di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali ibadah di Kabupaten Madiun. Jumatan sekali di Masjidil Haram itu sama dengan Jumatan 100.000 kali di Kabupaten Madiun. Makanya ibu-ibu jangan kaget kalau suaminya pulang umroh malah nggak pernah Jumatan. Kenapa? Karena mungkin tabungannya masih banyak. Saya berharap itu, dan ternyata tidak ada. Kemudian saya masuk ke Padang Arafah, saya datang ke Jabal Rahmah. Mas, saya puasa, tegane Pak Bupati saja. Kayak ngerti ya. Sok tahu. Senin ya. Senin Kemis, Senin Kemis. Masih ya, Mas. Undangnya di nasional Kemis aja. Saya itu rajin puasa, Bu, supaya awet gantengnya. Saya itu bersyukur sudah dari tahun 2016, alhamdulillah saya puasa Daud sampai hari ini. Jadi kalau harus putus hanya gara-gara degan, kan kasihan amat. Nah, kalau ibu-ibu tidak mau puasa, yang terjadi seperti ibu-ibu yang ada di sini. Subhanallah, gemoy. Nanti sawak wateng kabeh. Mas, malah tum-tum panganan yang gono. Kalau mau tum-tum makanan itu sebelum pengajian. Kamu ganggu. Satu, kamu ganggu pemandangan ke panggung. Nomor dua, kasihan yang nggak kebagian, goblok. Coba lihat ibu-ibu yang di sana udah kepanasan, nggak kebagian. Masih kamu pertontonkan tum-tum seneng. Yang di sana itu pasti lebih ikhlas. Itu mohon maaf, ibu-ibu di sana pakai payung itu bukan karena takut panas, tapi karena takut budaknya luntur.
Tapi itulah memang hobinya muslimat. Muslimat tuh hobinya cuma 3: ngamal, ngemil, ngemol. Satu ngomel tak? Akhirnya malam itu saya datang ke Arafah. Saya doakan Bapak Ibu semuanya bisa segera berangkat ke Arafah. Amin. Saya itu alhamdulillah Pak Bupati tiap tahun bisa berangkat haji. Tahun ini saya memberangkatkan Bapak Ibu mertua, Bapak Ibu kandung saya, sama istri untuk yang kedua kalinya. Saya berniat off dulu, tahun depan haji lagi. Ternyata kebaikan itu langsung dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Saya memberangkatkan Bapak Ibu mertua saya, Bapak Ibu kandung saya. Ternyata jamaah saya telepon Mas Raffi Ahmad. Dia nadar kalau berangkat haji yang bimbing harus Gus Miftah. Makanya dia telepon saya, Gus, saya sama Nagita Slavina mau haji, bisa nggak Gus Miftah nemenin saya? Ya sorry Bu, kayaknya artis pada ke Suriah Madiun. Akhirnya alhamdulillah saya bisa menemani Mas Raffi Ahmad dan Rans Entertain berangkat haji tanggal 25 Juni. Saya doakan Bapak Ibu Madiun mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Lalu orang rampung cangkeme wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umrah. Prinsipnya sederhana. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Maka PR-nya satu, jadilah orang yang pantas untuk dipanggil oleh Allah. Jadi kalau hari ini Anda merasa punya uang tapi kok belum bisa berangkat haji, karena mungkin Anda belum pantas. Maka tugas kita itu adalah memantaskan diri, supaya dengan kepantasan itu Allah punya alasan untuk memanggil kita. Saya mau cerita sebelum saya lanjutkan dari soal NU. Anda tahu kan Sayyidul Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan. Itu ada orang kaya Bu, jamaahnya Mbah Khalil. Mbah Khalil dawuh, "Nak, kamu berangkat haji." Dijawab, "Mohon maaf Pak Kiai, saya sibuk belum bisa berangkat haji, besok kapan-kapan saja." Apa yang terjadi? Naudzubillah min dzalik. Sampai akhir hayatnya si kaya ini tidak bisa berangkat haji. Tapi satu ketika ada tamu miskin, Mbak Ahmad Khalil bilang, "Nak, saya doakan kamu berangkat haji." Si miskin ini mengaminkan doanya Mbak Ahmad Khalil 3 kali sampai jidatnya bentur ke lantai. Amin Mbah Kiai, dia. Amin Mbah Kiai, dia. Amin Mbah Kiai, dia. Subhanallah, si miskin ini mampu berangkat haji 3 kali. Makanya ibu-ibu yang merasa tidak punya uang, saya doakan, silakan doa saya diaminkan, jidatnya tatap mesti. Ya begitu sih dong Mbak Khalil kali itu. Tapi minimal itu tadi, pantaskanlah amalmu sehingga Allah pantas untuk memanggilmu. Lah ibu-ibu belum bisa berangkat haji, suaminya suruh berangkat duluan. Nanti suami pulang haji, insya Allah ibu-ibu juga bisa naik haji. Dinaiki. Nggak paham. Dinaiki haji. Ya dinaiki haji. Rada lemot niku. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya ke Arafah. Ke Arafah. Saya pengen mendengarkan takbiran di Arafah. Ternyata dugaan saya salah. Di Arafah juga tidak ada orang takbiran. Saya ke Mina, di mana di situ ada Jamarot. Saya pengen mendengarkan takbiran di Jamarot. Ternyata juga tidak ada takbiran di Jamarot. Saya pulang ke Masjidil Haram, saya tunggu sampai dini hari juga tidak ada orang takbiran. Baru setelah subuh, adzan subuh dikumandangkan, selesai adzan subuh baru mereka takbiran sampai sholat Idul Fitri. Itu tok Bu. Coba bayangkan dengan takbiran yang ada di kota Madiun, di Kabupaten Madiun, di Indonesia.
Mohon maaf, begitu adzan maghrib sampai sholat id, dari satu masjid ke masjid yang lainnya suara takbir bersaut-sautan tidak berhenti. Bahkan itu adalah merupakan malam yang sangat syahdu, sehingga banyak orang mendengar takbiran nangis, apalagi janda anyaran nangis. Begitu syahdunya. Yang lucunya lagi orang Madiun, Pak Bupati Nyuwun Sewu, nggak pernah puasa, nggak pernah taraweh. Begitu takbiran nangis-nangis. Saya mau tangis iki apaan nih? Begitu takbiran, festival, kirap, karnaval, subhanallah. Suara petasan mercon di mana-mana. Sampai di Blitar rumahnya hancur gara-gara petasan. Maka saya buat fatwa, mohon maaf Pak Kiai Surya, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Tolong diingat-ingat. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Bisa picek matanya. Kok saya lihat ibu-ibu yang di sana kasihan ya, sudah dibawa ketutupan bokong, bawa orang bawa kursimu tidak nanti loh, apa kan ibu ini? Masa angin burimu loh, bapak-bapak loh. Inilah. Kamu harus tahu, mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen lihat bokongmu. Nah, ketika kita berbicara tradisi Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu, kenapa ini harus tetap maujud, tetap harus berlangsung organisasi kita ini? Di tengah-tengah begitu banyaknya isu dan fitnah kepada Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lihat sejarah. Kenapa saya itu bangga dengan ibu-ibu muslimat? Bahkan hari ini mohon maaf, ketua umum muslimat itu digadang-gadang menjadi cawapres paling potensial, Bu Khofifah itu. Ya doakan saja mudah-mudahan muslimat ada yang jadi presiden, amin. Sekarang Bu Khofifah itu banyak dilamar sama capres-capres. Muslimat bisa membuktikan, ternyata muslimat juga bisa jadi gubernur, muslimat bisa jadi bupati. Betul Bu? Ya minimal muslimat isonya kelecek-ecek kayak gitu. Kayak mandan mengamen lampu merah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Arab Saudi itu dulu sebelum rezim As-Saud, cara beragama mereka sama persis dengan orang Indonesia, Pak. Persis sama. Tapi mohon maaf, ketika Syekh As-Saud membuat konsensus dengan Syekh Abdul Wahab, yang terjadi kemudian adalah Ahlussunnah wal Jamaah di Arab Saudi hampir 90% hilang. Salah satu perjanjiannya apa? Syekh As-Saud memegang kendali bernegaranya, Syekh Abdul Wahab memegang kendali beragamanya. Maka mohon maaf, dinasti kerajaan Arab Saudi Al-Mamlakah Saudil Arabiyah itu mesti belakangnya As-Saud. Sementara kendali beragamanya dipelopori oleh Syekh Abdul Wahab dari Ahlus Sunnah menjadi Wahabi. Kalau bahasa anak sekarang Wahaboy. Maka di sini kemudian kita perlu hati-hati. Kalau ada orang yang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah, itu jelas merupakan propaganda dari orang Wahabi. Kok begitu Gus? Iya. Kenapa? Jawabannya sederhana. Kenapa di Arab Saudi itu Ahlus Sunnah bisa hilang, Pak?
Karena nggak ada organisasi yang membentengi keberlangsungan Ahlus Sunnah. Sementara di Indonesia, kenapa Ahlus Sunnah bisa berlangsung sampai kita hari ini? Karena ada satu organisasi yang membentengi amalan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa organisasi itu? Nahdlatul Ulama. Makanya coba dulu Anda lihat, makam Nabi mau dihancurkan. Apa peran ulama-ulama NU? Ngirim komite Hijaz. Kalau itu nggak ada NU di Indonesia, Pak, mohon maaf, makam-makam wali bisa dihancurkan, makam-makam ulama bisa dihancurkan. Bahkan di Arab Anda lihat, rumah Kanjeng Nabi dilahirkan, mohon maaf, bila perlu digusur ganti dengan perpustakaan. Kenapa? Karena itu tidak dikenal dalam tradisi Wahabi. Maka hebatnya NU di Indonesia itu apa? Terutama pelopor ibu-ibu muslimat, mampu menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sekali lagi saya bilang, jangan percaya kalau orang mengatakan nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah. Nah, berita baiknya adalah Arab Saudi sejak Muhammad bin Salman menjadi putra mahkota meratifikasi perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab dengan mengatakan apa? Perjanjian itu sudah tidak berlangsung lagi. Maka sekarang cara beragama di Masjidil Haram itu agak legowo, agak slow. Sekarang kita bisa melihat di sana imam Masjidil Haram membaca Fatihah, ngimami sholat sudah menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Subuh kadang-kadang mereka menggunakan kunut. Tapi mohon maaf, ini kebablasan. Kebablasannya apa? Muhammad bin Salman mencabut peraturan-peraturan yang berbau Islam. Contoh, wanita Arab tidak diwajibkan menggunakan jilbab. Ada buktinya, Gus? Wonten. Saya haji yang tahun kemarin makan di Mata Amusin di Madinah, jarak 5 kilo dari Masjid Nabawi. Saya melihat mbak-mbak datang ke restoran nggak pakai jilbab. Saya tanya, Mbak, kenapa Anda tidak pakai jilbab? Mohon maaf, pemerintah kami tidak mewajibkan jilbab untuk perempuan. Saya masih nggak percaya. Kemarin akhir tahun saya umroh sama istri saya. Sebelum saya berangkat ke Eropa, saya kaget di depan Hotel Darut Tauhid ada mbak-mbak nggak pakai jilbab. Istri saya kami tenggengen, Bu, sampai nggak bisa ngomong. Dianya pegang saya, Beb, Beb. Aku romantis. Coba ibu-ibu ingat ya, perempuan itu akan menjadi ratu bila diterima oleh lelaki yang tepat, dan laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan perempuan seperti ratu. Dan itu saya lakukan. So sweet matamu, so sweet. Kalau ini bukan so sweet, Bu, so panas kipasnya, waduh. Cahaya nih ya kurang. Cahaya Panggung. Cabancer, kipasnya kan gak beri ini. Melang dulu bapaknya muslimat, wah. Jadi nyuwun sewu, ibu-ibu, mode dunia itu berubah, style mode dunia itu berubah, Mbak. Orang Arab sekarang cara berpakaiannya berkiblat ke Amerika. Orang Indonesia berkiblat mode pakaiannya ke Arab. Orang Arab berkiblat ke Amerika. Orang Amerika sudah latihan menggunakan kemben kayak orang Indonesia. Jadi muter ini. Wong Indonesia nyontoh Arab, wong Arab nyontoh Amerika, wong Amerika nyontoh Indonesia. Wala-wali zaman, Pak Bupati. Saya kemarin pengajian di Hong Kong 1 bulan yang lalu. Bulan ini saya berangkat lagi ke Hong Kong. Orang Madiun Ponorogo banyak. Anak-anak Ponorogo Madiun begitu sampai Hong Kong, fashionnya ikut-ikutan cewek-cewek Hong Kong. Yang dulunya dari Madiun jilbaban berukut, Pak Bupati, mereka sekarang pakai you can see. Saya bilang,
Lah sing nganggo cah Hongkong pantes wong alus-alus, mulus-mulus, ayu-ayu. Lah tungkae cah Madiun. Nganggo fashion modele wong Hongkong. Disawang ora kepenak. Wis tungkae meletek-meletek, kakinya belang-belang. Kita mau panitia ini batin. Kenapa kipasnya jauh? Mungkin mikirnya kipasangnya membatalkan puasa. Madepin endi ya. Oh, digawe mati. Kayak bulan Ramadan kemarin tuh, Mabur gitu. saya di DM Mbak sama jamaah. Terus saya mau tanya apa hukumnya di siang hari bulan puasa kita berkumur-kumur menggunakan kuah bakso? Bosok canggung ini. Akhirnya saya jawab, hendaknya di siang hari di bulan puasa tidak berkumur-kumur dengan menggunakan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wong Arab Indonesia nyontoh Arab, wong Arab nyontoh Amerika, wong Amerika nyontoh Indonesia. Ini kebolak-balik. Nah, berita baiknya Wahabi di Arab Saudi mati. Tapi berita buruknya apa Bapak Ibu? Berita buruknya adalah karena Wahabi mati di Saudi Arabia, di Arab Saudi, maka orang-orang Wahabi akhirnya pindah dari Arab Saudi mencari lahan-lahan subur untuk mengembangkan Wahabi. Dan Bapak Ibu tahu manakah negara yang paling subur? Indonesia. Yang paling subur adalah Indonesia. Jadi matinya Wahabi di Arab Saudi itu menjadi ancaman orang Indonesia. Lah, ini ibu-ibu muslimat ya. Mumpung ketemu ibu-ibu muslimat, kalau tak ngomong serius. Teng Indonesia itu model Islam ono papat. Berapa Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer. Pamer. Copot ya. Muka-muka kari. Muka-muka kari. Muka-muka kari. Pasang rek. Wis bupati ini ranyangoni kelangan cincin. Ini 4. Yang pertama, dalam beragamanya dia ahlu sunnah, ideologi berbangsa dan bernegaranya Pancasila. 1. Ini orang yang paling ideal untuk hidup di Indonesia. Beragamanya ahlu sunnah wal jamaah, berbangsanya Pancasila. Kemudian yang kedua, beragamanya ahlu sunnah tetapi berbangsanya khilafah, nggak percaya dengan demokrasi Pancasila. Ini yang paling banyak menipu Pak, karena amalannya sama dengan kita tapi ideologi berbangsanya khilafah, model kayak HTI. Dan ibu-ibu muslimat harus paham, kalau di kampung Anda ada HTI, HTI itu sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Berarti apa? Sama dengan PKI, sama-sama dilarang. Makanya Pak Kapolsek, kok di jalan masih ada orang menggunakan atribut HTI, itu bisa ditangkap. Kenapa? Karena sudah dilarang. Beragamanya ahlu sunnah, tetapi berbangsanya dia khilafah. Ini banyak menipu. Karena ya tahlilan, ya selawatan, ya manakiban, tapi khilafah. Kemudian yang ketiga, beragamanya Wahabi, tetapi berbangsanya masih Pancasila, ideologinya masih Pancasila. Ini walaupun sama-sama Pancasila, mohon maaf, kadang-kadang merusak kerukunan di dalam beragama. Kenapa?
karena menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan orang lain. Contoh, beragamanya Wahabi, berbangsanya Pancasila, bernegaranya ideologinya Pancasila, tapi dia selalu menyalah-nyalahkan amalan orang lain. Bila perlu mengharamkan, menyesatkan, meneraka-nerakakan. Orang-orang gini biasanya bilangnya apa, Bu? Saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Saya sering dinyek sama orang-orang Wahabi. Kalau kiai-kiai NU itu jarang yang teriak-teriak, saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Apa jawaban saya, Pak Kiai? Saya jawab, kenapa Kiai NU tidak pernah teriak-teriak kembali kepada Al-Quran? Kenapa Kiai NU tidak pernah teriak-teriak kembali kepada Al-Hadis? Jawabannya adalah karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Lah wong ora tau ninggalke kok kon balik kan goblok. Padha karo mbiyen Suginur, saya menyatakan keluar dari NU. Lah kowe iki mlebune kapan? Wong mlebu kok wis metu. Nggak enak. Lah kaya kula niku kader NU tulen. Siji kula lahir di lingkungan NU, bapak kula NU, mbah kula NU. Kula duwe KTA NU. Walaupun kata wong NU sing seneng kali kula. Bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Loh, elek-elek kayak kula, Bu. Kader NU, kader muda NU yang paling sering diundang sama istana, Gus Miftah. Yang paling sering pengajian diundang pengajian sama Pak Presiden Jokowi, Miftah. Terakhir kalau ini tanggal 3 April 2023 di acara forum silaturahim ketua umum parpol, dihadiri sama Presiden Jokowi. Pak Jokowi diceritain sama panitianya, diajukan beberapa nama ustadz dan kiai. Pak Presiden, ada nama ini, nama ini, nama ini. Di situ nggak ada nama Gus Miftah, karena Gus Miftah sudah sering ketemu Pak Presiden. Ternyata Pak Jokowi bilang apa? Pak Bupati, bisa nggak yang ceramah besok Gus Miftah saja? Akhirnya saya datang, di situ ada Pak Prabowo, ketua Gerindra, ada Caimin, ketua PKB, ada Zulkifli Hasan, tuan rumah ketua PAN, ada Pak Erlangga, ketua Golkar, ada Pak Mardiono, ketua P3, ada Presiden Jokowi, para menteri. Akhirnya apa? Hari itu saya diminta untuk menjadi imam sholat dan tausiah. Maka tanggal 3 April tahun 2023 jam 12 siang, Indonesia yang mimpin saya. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi manut sama saya. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya bilang sawu sufufakum bis sholah. Pak Presiden, tolong soft dirapatkan dan diluruskan. Pak Jokowi jawab, nggih Gus. Bagus. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi yo melu. Aku bahagia tapi seneng karo aku, boy. Aku sujud, Pak Jokowi melu sujud. Aku salam, Pak Jokowi yo melu-melu rampung sholat. Saya bilang, cie, melu aku cie. Paling Pak Jokowi jawab, para bahaya tak? Cuak. Beragamanya Wahabi, ideologinya masih Pancasila. Kenapa orang-orang seperti itu teriak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis? Mungkin selama ini mereka telah meninggalkan Quran, telah meninggalkan hadis. Yang keempat, ini yang keempat, ini yang paling gampang ditandai Pak Bupati. Beragamanya Wahabi, ideologi bernegaranya khilafah. Ini musuh nyata. Wes Wahabi tidak mau mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, ideologinya khilafah. Maka yang paling ideal yang pertama, ideologi beragamanya Ahlus Sunnah, berbangsanya Pancasila. Maka NU itu kenapa menjadi garda terdepan mempertahankan Indonesia? Karena NU itu sepakat dengan 4 hal. PBNU, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan NU Bu menjadi garda terdepan. Maka hari ini saya mau atur Karena cermin juga. atas kisruh yang terjadi antara Habib dengan para kiai. Ini lampu panas. Baik ngopo kae. Bahan saya ini mau lungguh wae ngopo lungguh. Dancer Nanti rondo garis keras ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana nanggapi kisruh niku? Mungkin kula atur dewa darutan oleh Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Mun kula atur, kula sedih. Berkepanjangan kisruh antara oknum kiai dengan oknum habaib yang kita bisa lihat tiap hari di medsos. Mau dibilang indahnya. Ya, tapi sebelumnya kita selawatan dulu meneramangan ya sama beliau. tambah lemu. Ya sing lemu kita kok ngarep dhewe. NU tenan. Ibu jawab, nggak masalah Gus, saya gemuk karena makan nasi, daripada kamu kurus makan hati. Indonesia kudu aku. Bapak NU, Ibu Muslimat. Semendang gigi. Boyo sing niat. Gus. Semendang ragu. Aku sing kuasa bengok-bengok. Bapak NU, Ibu Muslimat. Kakang Ansor Ade Fataya. Ade Fataya tahlilan saben malam Jumat. mulai tahlilan padha nggawa Berkat. rahmat yo Rahmat gue berkat. berkat pantesan lemu semua pikir mau berkat ambil rupanya kayak takir. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah
Wah, main guru. Sebenarnya nggak ada kata gemuk, karena ada teori yang menyebutkan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya ibu tidak gemuk, hanya salah planet. Saya utus ibu jadi muslimat di planet Mars saja, Bu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini sebelum saya sampaikan arti pentingnya seorang ibu-ibu dan muslimat membangun peradaban bangsa, kita sering mendengar istilah mendidik seorang laki-laki berarti kamu hanya mendidik seorang saja, tapi ketika mendidik seorang perempuan berarti kamu mendidik sebuah generasi. Itu arti pentingnya dari seorang perempuan. Maka saya ingat betul Bapak Ibu, semalam saya sampaikan di bahasa saya Muhammad Besari, Pak Bupati, saya sudah menyampaikan ke panitia haul, kiranya yang dibuat haul besar itu tidak hanya Mbah Muhammad Besari, tapi juga Kiai Anom Besari yang ada di Caruban. Kita besarkan lagi Pak Bupati. Siap. Saya bangga kayak haul dilaksanakan untuk mengenang para aulia ilah, dibuat dengan sangat meriah. Sekarang makamnya Muhammad Besari kan viral, karena di mana-mana saya sampaikan. Karena kebetulan delalah saya keturunannya, jadi di mana-mana saya menyampaikannya gampang. Jadi Bu, Mbah Anom Besari itu mbah saya nomor 10. Mbah Anom Besari punya anak Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 Kiai Ilyas. Punya anak Nyai Madarum. Punya anak Kiai Jalal Iman. Punya anak Kiai Karyonawi.